This is an experience yang aku harus melalui. Berjalan keluar rumah ke arah pohon, ngegantung diri di pohon. Saya merasa tertantang untuk melakukan sesuatu yang beda di film ini. Nama saya Eri Sofit. Di dalam produksi Pulung Gantung ini saya sebagai seorang penulis skenarionya. Ketika saya disodorkan tema tentang Pulung Gantung ini, itu menarik ya, karena latar belakangnya tentang fenomena bunuh diri di Gunung Kidul. Gitu. Nah jadi itu di sana tuh banyak peristiwa bunuh diri yang dikaitkan dengan mitos Pulung Gantung atau bola api, atau di sana lebih dikenal dengan Banaspati. Jadi tiap orang atau rumah atau penduduk di situ yang kejatuhan Pulung Gantung itu dipastikan esok harinya dia ditemukan dalam keadaan mati gantung diri. Kok mati? Oke, semuanya udah siap lihat situ ya. Hai, saya Shankar, produser dari Makara Production. Kalau ditanya apa yang mendorong saya untuk mengambil tema Pulung Gantung ini, karena ini urban legend. Urban legend itu memang salah satu tema yang sangat mendapat perhatian ya. Nah, kebetulan Pulung Gantung ini waktu saya googling, itu ternyata memang terdapat banyak kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan di Gunung Kidul. Kasus bunuh diri di Indonesia itu paling tertinggi itu adanya di Gunung Kidul. Bunuh dirinya itu dengan cara yang lebih tanda kutip beda gitu ya. Semacam Banaspati ya, atau bola api yang diistilahkan sebagai Pulung Gantung itu yang mendorong orang untuk menggantung diri di sana. Banaspati itu sendiri semacam jin yang dari golongan kafir yang memang menggoda atau mengganggu, mengusik orang-orang yang keadaan jiwanya sedang labil, imannya sedang kosong, sedang goyah. Itu mudah dirasuki gitu loh. Nah akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, termasuk bunuh diri. Action! Saya sangat terbantu juga oleh penulisnya ya. Penulisnya ini Eri Sofit. Cukup melakukan research tentang kenyataan dari keberadaan Pulung Gantung ini. Sementara kalau dari fakta psikologis lebih ke memang orang-orang yang sudah tidak mampu mengendalikan psikologinya, akhirnya melakukan tindakan itu, dan itu tidak ada kaitannya dengan Pulung Gantung. Jadi unsur pembelajaran ini yang kita mesti ambil di dalam film ini, sengaja kita angkat supaya menjadi pembelajaran. Jadi ada dua sisi sih. Tapi saya ngambil dari sisi mitos atau goibnya. Nah, saya coba kulik cerita dari situ. Saya coba survei untuk mengembangkan lagi ke dalam bentuk sebuah cerita. Ketika saya diceritain bahwa tim produser punya ide untuk bikin horor tentang Pulung Gantung. Sebenarnya saya langsung tertarik karena tantangannya ya. Selama saya bikin film horor yang sebelum-sebelumnya tuh belum pernah saya ngegarap tentang Pulung Gantung. Tidak banyak sutradara wanita memilih untuk di jalur film horor ini. Kebetulan Siska Doppert ini memang udah puluhan tahun, mungkin ada 20-30 tahun yang lalu udah berkecimpung, dan saya bisa katakan Siska Doppert adalah sutradara wanita pertama yang punya track record terbanyak di dalam pembuatan film horor. Idenya juga menarik karena horor ini beda,
tidak hanya menakut-nakuti dengan pemunculan hantu, tapi kita juga harus meng-create adegan horor yang tidak menampilkan hantu. Dari segi researchnya ini adalah bunuh diri ini terjadi karena banyak faktor ya, mungkin faktor ekonomi, betul, mungkin karena faktor hubungan, banyak faktor lainnya. Ditambah unsur mistis yang dari Pulung Gantung ini. Kenapa kita perlu angkat di sini ya? Pertama ya supaya masyarakat di sekitar sana juga harus mengetahui bahwa solusi dari sebuah permasalahan itu bukan mengakhiri hidupnya, tetapi justru menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapin ini. Karena saya mau menggarap film Pulung Gantung, jadi saya melakukan berbagai observasi sih ya mengenai apa itu Pulung Gantung. Terus juga tanya juga ke orang-orang setempat yang kebetulan kita juga cari lokasi dan syuting di tempat yang mitosnya Pulung Gantung itu berada, yaitu di Gunung Kidul di Jawa Tengah. Prosesnya sih sama seperti film-film lainnya ya kan. Dari develop cerita, terus kita juga menyatukan visi dan misinya, mau dibawa kemana film ini, mau digarap seperti apa. Itu juga pasti saya banyak discuss juga dengan tim produser agar karya ini sesuai sama pandangannya produsernya juga gitu, mau seperti apa. Dan misi apa yang mau disampaikan dari film ini. Pulung Gantung karena dari ulang tahun, jadi kita dari tim Reci mengucapkan selamat ulang tahun, doanya semoga panjang umur, amin, iya, amin, sehat, amin, lancar, amin, banyak rezekinya, lancar produksinya, banyak rezekinya, amin, semua doa terbaik buat Siska. Setelah develop cerita selesai, seperti biasanya kita mengadakan persiapan pre-productionnya, terus dan saya cari lokasinya sendiri. Saya hunting sendiri karena menurut saya biar saya tahu dapetin apa yang saya mau gitu loh, sesuai dengan cerita dan mood film ini sendiri gitu. Dan saya berharap hadiah ulang tahun Siska buat kita adalah film ini minimal mencapai 2. Amin. Dari Siska. Ya. Jadi itu doa dari saya. Dan akhirnya kita menemukanlah lokasi-lokasi yang memang beberapa lokasi belum pernah dipakai untuk syuting. Karena memang treknya itu agak terjal dan agak sulit. Tapi untungnya tim kita memang tim-tim yang tidak banyak mengeluh dan semangatnya tinggi. Dan akhirnya ya terwujudlah apa yang kita mau gitu, kita bisa syuting di sana gitu. Walaupun dengan kendala kita harus mengangkat alat dengan jarak yang cukup jauh gitu. Karena mungkin jarang dikunjungi orang, jadi terkesan angker dan memang masih ada binatang-binatang buasnya juga kayak ular segala macam kayak gitu sih ada. Gitu. Dan untungnya sih kita alhamdulillah selamat semuanya, nggak ada kejadian-kejadian yang membahayakan. Halo semuanya, nama saya Andrew Barret. Saya sebagai Rian di film Pulung Gantung. Rian orangnya kayak gimana ya? Orangnya kalkulatif, itu satu, ya kan? Kalau dibilang pendiam juga enggak, cuman di dalam mungkin serasanya dia pendiam gitu.
dia bisa bersosialisasi. Cuman orangnya lebih milih kayak, oke, aku cuman ngomong ya sebanyak ini aja. Nggak ada basa-basi, orangnya ya straight to the point, si Rian itu. Di film ini dia ngerasa bener-bener tertekan banget. Dan kayak apa yang di otak Rian ini nggak apa yang dia pikirin. Kayak yang seharusnya jalan A, tiba-tiba meloncong ke jalan B. Dan dia harus live with that, hidup dengan itu. Hai, aku Nadia Bulan Sofia. Di sini aku berperan sebagai Alana. Waktu itu aku bedah karakter aku sebagai Alana. Aku cari zodiaknya, aku cari kebiasaannya, dan untungnya aku berhasil melakukan itu. Dan ya kita waktu itu ada melalui proses chemistry juga untuk supaya lebih dekat satu sama lain. Jadi Alana ini sebelum dia pacaran sama Rian, itu dia pernah pacaran sama satu cowok namanya Ferdi waktu SMP. Dan dia di situ hamil. Cuman karena Ferdi ini nggak mau tanggung jawab, akhirnya Alana ini mutusin buat aborsi. Cincin itu sudah hancur lebur. Jangan dengerin dia. Nah, gara-gara itu, jadi Alana ini merasa bersalah ke dirinya sendiri. Dia ngerasa bahwa dirinya itu adalah pribadi yang nggak benar. Makanya dia selalu aja mikirin tentang hal itu. So, ditambah lagi, si Rian ini nggak tahu apapun masalah itu. Jadi Rian nggak tahu sama sekali tentang masa lalunya Alana yang itu. Jadi dia tuh takut Rian ini tahu dan Rian bakal ninggalin dia karena Alana ini beneran sayang banget sama Rian. Halo, aku Anissa Kaila berperan sebagai Elsa. Pertama kalinya dapat project ini jujur aku excited banget karena emang pertama kalinya aku pakai kerudung di sebuah project. Action! Nah, sekalinya pakai kerudung aku tuh agak kurang pede karena I feel like kalau pakai kerudung itu, karena kan aku punya tipe muka yang agak chubby. Jadi kalau pakai kerudung takutnya di layar tuh kelihatan agak lebih besar. Ternyata pas udah dilihat hasilnya, udah dilihat dari kamera, ternyata bagus juga. Dan semoga doain ya, semoga kedepannya aku siapa tahu langsung kerudungan. Bumbur. Saya. Yuk. 89 1 tek 1. Pas mau syuting ini jujur deg-degan banget karena itu kan kisah nyata. Pasti juga ada horor-horornya, hantu-hantunya, dan itu nyata selama syuting juga banyak kejadian yang lumayan creepy gitu. Jujur aku sendiri emang orangnya agak sensitif tentang hal kayak gitu karena kan aku kadang juga bisa ngelihat sesuatu yang emang orang nggak bisa lihat. Tapi ya selama syuting itu jujur serem, apalagi adegan di hutan, terus pas di set rumahnya itu jujur serem banget. Karena kan itu kita di wilayah emang kejadian pulung gantungnya, jadi selama syuting berdoa terus. Yang penting berdoa terus aja. Terus sempet juga kejadian aku waktu lagi ada adegan fighting sama Alananya, aku jatuh. Aku kebentur, tangan aku bener-bener sakit banget. Aku udah mikir kayak, oh my god, ini tangan aku patah apa gimana. Karena emang digerakin itu sakit banget. Bener-bener ini tuh biru, dipegang gak bisa. Terus sampai kayak, tau gak sih orang tangan patah yang kayak mati rasa? Kayak gitu. Kayak bener-bener sesakit itu, dan itu 2 hari baru bisa gerakinnya, baru bisa luas. Dan itu aku kayak udah hopeless, kayak aduh patah nih, aduh gak jadi syuting nih. Aku udah kayak negatif tinggi banget, ternyata alhamdulillah aman-aman aja. Mat. Oke.
Gitu. Kayak gitu. Terus ini herb puppet ya. Ben, lu ngapain? Stop, udah selesai. Halo guys, nama gue Michael sebagai Ben di film Pulung Gantung. Jadi peran gue di sini sebagai Ben itu dia asik sih orangnya. Cuman kadang dia agak nggak tahu batas-batasan gitu. Kagak, cari angin bro. Kayak etika yang harusnya dia bilang sama orang tuh dia kayak masih bisa kelewatan gitu, berlebihan lah. Kalau nggak kayak dia ke orang tuh, woi tua lu apaan lo, kayak bisa kayak gitu. Kalau dia udah di tahap yang agak mulai tinggi ya. Jadi si Ben ini kan orangnya out of the rules gitu kan. Jadi gue tuh sempet kayak menantang diri sendiri gitu. Gue sebagai diri sendiri tuh sebenarnya agak susah buat masuk ke si Ben ini gara-gara ya over my limit gitu. Dari situ gue coba kayak hal apa ya yang kira-kira gue bisa lakuin biar gue bisa dapetin si karakter Ben ini. Tiba-tiba gue kepikiran lah satu hal. Gue ngerasa kayak gue sebagai diri gue ini nggak bakal mungkin gue kayak nerobos lampu merah atau masuk busway gitu. Tapi gue sebagai Ben, gue ngerasa yang kayak gue harus lawan diri gue supaya gue bisa kayak ya udahlah masuk aja deh gitu. Kalau misalkan gue kena atau apapun ya udah urusan nanti. Gue masih bisa mikir ke situ. Jadi setelah itu gue ngerasa kayak sedikit ada kepuasan, ada kelegaan juga di diri gue. Gara-gara gue bisa ngelawan apa yang harusnya nggak gue lakuin tapi Ben lakuin. Jadi di situlah keseruannya. Terus waktu ditanyain ternyata emang itu based on true story kan. Di Desa Gunung Kidul itu emang tempatnya banyak orang bunuh diri. Meskipun pada dasarnya gue orangnya nggak takutan ya, tapi waktu syuting itu lumayan merinding juga gitu. Dan bahkan sebelum kita syuting itu seminggu ke belakang ada anaknya lurah gantung diri. Kalau yang di hutan-hutan Gunung Kidul itu gue ngerasa kayak lebih was-was gitu loh, lebih kayak oh takut ada bisa dibilang penampakan kali ya. Yang sebelumnya gue nggak percaya hantu, gue bodo amat dengan semua hal. Toh hantu ngeliatin wujudnya depan gue pun gue nggak bakal peduli gitu. Tapi setelah ini gue yang kayak mikir-mikir sih. Ya, terima kasih. Nama saya Ramatri Budiman. Saya menjadi eksekutif produser dalam film Pulung Gantung dari Makara Production. Dan sebelumnya saya memang lumayan cukup berkecimpung di dunia TV komersial. Lebih tepatnya saya mempunyai vendor special equipment. Lantas setelah itu saya mencoba bisnis opportunity apa lagi yang bisa kita garap di industri ini, yaitu adalah yang menarik adalah film industri. Pulung Gantung ini adalah film perdana kita dari Makara Production, dan alhamdulillah kemarin kita produksi kurang lebih sekitar 16-17 hari. Dan itu lumayan cukup menantang. Menantangnya dalam hal teknis, walaupun teknis pun juga secara timeline pun juga, schedule pun juga, dan location juga, dan itu lumayan cukup menarik sih. Visi dari Makara Production ya, sebetulnya would be menjadi one stop shopping untuk film dari every genre. Tapi hingga sekarang mungkin kita mau fokus dulu untuk menjadi horror movie. Kita akan produksi di dalam tahun ini beberapa film spesialis di horror movie dulu. Sementara itu dulu. Kemana Pak? Kamu mau ikut saya tidak? Kalau tidak, kamu saya sembuh. Hah?
hanya ingin bertemu dengan kamu, bukan dengan dia. Pegang dia. Halo semua, saya Ega. Saya sebagai direktur fotografi di film Pulung Gantung. Nah, segini aja. Nah, segini. Bantu pen aja ya, endingnya. Saya waktu itu pernah bikin film horor, tapi nggak semasif inilah. Di film Pulung Gantung ini, kita kebetulan punya sedikit tantangan berupa prep yang sangat-sangat mepet. Jadinya, saya lebih melakukan pendekatan secara naturalis, di mana saya merekreasi cahaya dari sekitar-sekitar kampung yang sudah ada. Action! Karena ini kita mengerjakan film horor, otomatis kan harus terasa seram gitu. Sedangkan lokasi yang kita pakai sebenarnya indah. Di situ juga sebuah tantangan untuk saya. Gimana caranya mengcapture sesuatu yang indah itu ke sesuatu yang lebih menyeramkan. Nama saya Mastur, sebagai art director di produksi film Pulung Gantung. Saya berkoordinasi dengan pihak penyutradaraan dan DOP terutama untuk menciptakan atmosfer set yang bernuansa Jawa, ya berdasarkan dari discuss gimana sih culture Jawa dan elemen-elemen Jawa harus dituangkan dalam bentuk visual set. Untungnya kita punya sebuah rumah, ya rumah itu jadi key location lah itu, key location yang bisa membangun, oh kalau ini tuh memang film horor gitu. Karena kalau di tempat lainnya indah semua sebenarnya. Untuk set yang sulit sih di set kuburan yang di gua, karena dengan lokasi yang jauh dari pemukiman. Tantangan terbesar di film ini ada di lokasi yang cukup jauh, di mana kita nggak syuting di Jakarta, tentunya kita syuting di Jogja. Dan Jogjanya juga bukan di Jogja yang kota, jadinya kita harus mendaki dan turun gunung beberapa kali di beberapa scene film ini. Kesulitan medan memang menjadi faktor terbesar di film ini, karena medan yang kita pakai bukan medan yang biasa dipakai untuk syuting. Karena medannya juga cukup susah, apalagi susah sinyal di sana. Jadi kita untuk menuju ke set itu kita harus mempersiapkan dengan matang, jangan sampai ada yang ketinggalan dan miss dengan apa yang udah kita preparein. Kita sebagai tim Grip Elektrik tentunya harus memastikan bahwa step dan langkah yang kita bisa pakai itu aman. Jadi sebelum alat dan kru turun ke bawah, kita sebagai tim Grip memastikan semua jalur aman dan mudah untuk dilewati. Perkenalkan, nama saya Epi Darli. Saya di sini sebagai make up, juga nyambi ada sedikit jadi hantu. Tekniknya sih biasa aja, cuma agak sedikit menyita waktu buat saya karena itu hantunya banyak banget. Jadi harus kerja yang cepat, kejar-kejaran sama waktu. Ya kadang-kadang kepleset juga sih waktunya, nggak tepat. Itu kebanyakan sepatunya kan dibikinnya dari manekin ya. Kalau yang sekarang ini real orang semua yang segitu banyak. Jadi ya udah dikerjain aja karena saya juga memang seneng, saya suka. Ya nggak ada capek-capeknya buat saya, ya enak-enak aja. Action!
nama aku Adelia Rasya. Aku berperan sebagai Marlina. Yang katanya ini kan cerita real ada di daerah Jawa. Jadi nggak terlalu memperdalam si Pulung Gantung. Cuman aku pengen tahu aja si cerita intinya kayak gimana gitu. Waktu itu aku sempat vakum 4 tahun. Jadi ini adalah film pertama aku lagi. Manajerku bilang katanya mau main film lagi enggak. Kita sebagai pemain pasti hal yang paling ditanyain direkturnya siapa, pemainnya siapa gitu. Terus aku tanya direkturnya siapa, ternyata Bunda Siska dan juga waktu itu pemainnya belum ada. Jadi aku casting lewat online waktu itu karena udah jam 11 malam. Nggak nyangka aja bakal si peran Marlina ini ada di aku gitu. Marlina itu sosok perempuan yang tegas, yang mandiri, berpegang banget sama prinsipnya dia. Dia punya 1 anak, single parent. Dia bisa membesarkan anak dengan tangannya dan keringatnya sendiri. Yang sampai saat ini aku nggak lupa itu ketika aku jadi kesurupan waktu itu. Udah urusanmu. Mundur kau elok tua. Scene terberat banget buat si Marlina karena waktu itu ada satu scene kita take-nya dari abis makan siang jam 1 selesai jam 1 malam. Jadi itu scene terberat, scene tercapek, scene yang sangat menguras pikiran sama emosi buat aku. Jadi waktu itu aku ada satu scene harus jadi nenek-nenek, make up full jadi nenek-nenek, terus tiba-tiba di-cut, terus langsung dihapus lagi make up-nya, jadi Marlina yang cantik, terus harus take lagi dengan emosi yang harus sama. Ya udah konsekuensi buat kita juga pada saat itu kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus dibikin happy, terus kita harus kelarin gitu. Halo, nama saya Indra Pacik, biasa dipanggil Pacik. Di film Pulung Gantung ini saya berperan sebagai Prasetyo, orang yang sudah mati. Dan nggak cuma sebagai peran aja, tapi saya juga dapat kesempatan untuk menjadi acting coach di produksi ini. Waktu balikin cincinnya. Jadi waktu sedang rame-ramenya kalau nggak salah di tahun 2021 ya, mengingat lagi, flashback lagi, itu sekitar tahun 2021 ada sekitar 30-an orang yang meninggal karena gantung diri pada saat yang bersamaan di daerah Gunung Kidul, salah satu desa di Gunung Kidul. Masih bergentayangan, meluapkan amarahnya kepada orang yang masih. Peneliti bilang bahwa ini depresi, bla 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 gitu. Cuma ada beberapa yang penyintas kayak survival gitu bilang kayak, gua tuh lagi nggak ngapa-ngapain, lagi main, tiba-tiba kayak ada orang yang mengajak aku, bisikin aku terus suruh gantung diri, tapi nggak jadi, entah kenapa dia nggak jadi gitu kan. Terus akhirnya pas ditanya, ya gua nggak ada depresi, nggak ada apa-apa gitu, pingin gantung diri aja, kayak ada hasrat dan ada calling gitu, ada yang manggil untuk dia gantung diri gitu. Pulung Gantung itu benar-benar ada di desa Kidul itu, dan sampai sekarang masih menjadi tanda tanya misteri ini, apakah beneran ada pulung gantung yang berupa bola api yang menyuruh mereka untuk bunuh diri atau hanya depresi aja gitu. Sepanjang karirku sebagai aktor ya, satu-satunya peran yang menurutku sangat antagonis adalah ini. Prasetyo yang sudah mati itu menurutku adalah unik. Orang yang garang, galak, haus tahta, kekuasaan, gila, bisa mengorbankan anak sendiri, keluarga sendiri, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, dia punya basic yang kuat, kenapa dia berubah seperti itu. Gitu. Itu sih. Jadi
banyak layer yang terjadi di Prasetyo gitu. 3 bulan kita nggak ada penghasilan. Ingat Rian loh. Satu desa bisa celaka, Mar. Ya wis lah. Kamu nggak mau, biar aku sendiri aja. Jadi yang pertama menawarkan ini ibu sutradara kita, Ibu Chiska Doppert, untuk mencoba menjadi acting coach dan diperkenalkanlah sama semua tim produksi di sini dan termasuk para pemerannya di situ gitu. Nah, yang menariknya adalah pada saat kita lakukan ini kan dengan logat Jawa ya gitu. Dan mereka itu rata-rata kayak bukan Jawa, ini bule, ini gimana nih gitu. Jadi kayak wow gitu. Challenge pertama adalah merubah logat mereka yang ada sekarang menjadi ke Jawa gitu. Kita sangat gitulah, kita happy banget. Sip. Tapi memang scene ini bukan cuma melelahkan buat kita. Nah, terus pendekatan untuk teknik actingnya adalah lebih realis aja sih gitu. Melihat skripnya, membedah skripnya sama-sama dan mendalami perasaan dan si karakter-karakter tersebut ya. Misalnya kayak let's say Andrew Barrett gitu kan, terus menjadi siapa? Rian gitu. Apakah di sini ada Riannya atau ada Andrew Barrett-nya? Apakah Rian jadi Andrew Barrett atau Andrew Barrett jadi Rian gitu. Jadi coba dicari persamaan itu. Kalau tidak ada maka kita coba mencari Rian yang baru nih, kayak bedah DNA. Siapa Rian, asalnya dari mana gitu. Terus apa yang dia takuti, apa hobinya dia dan segala macam. Sehingga si karakter itu menjadi manusia. Satu, ngedirect pasti pemain-pemain yang baru ya. Itu sebenarnya PR juga. Tapi untungnya mereka anak-anak yang gampang belajar. Jadi sebelum kita melakukan treatment sulit yang memang agak-agak berbahaya, sebenarnya kita tawarin juga mereka untuk memakai stuntman ya. Jadi this is our stunt Mas Eko. Dia ini stuntman, tapi menariknya itu stuntman tapi lapahan. Ya nggak? Iya. Iya. Karena kita udah siapin juga stuntman buat mereka, tapi ada beberapa scene yang mereka pingin melakukannya sendiri. Kendala lain sebenarnya adalah kita berpacu dengan waktu itu ya. Artinya kita syuting itu sangat mendekati dengan waktu Lebaran. Namanya utang sih, namanya nambah production days itu normal. Ya, bisa kita geser, tapi yang namanya lebaran itu nggak bisa kita geser. Tetapi kita berulang kali melakukan perhitungan matang dan akhirnya menyanggupi lah seluruh tim ini menyanggupi oke, kita siap syuting walaupun estimasi selesai syutingnya itu 3 atau 4 hari sebelum Lebaran. Tetap semangat nggak? Semangat dong, harus. Harus gantung-gantung. Panas. Karena memang basically saya adalah orang teknis. Action! Jadi saya lumayan cukup paham sekali untuk teknis dan saya lumayan cukup paham sekali untuk treatment ataupun sistem production itu bergerak seperti itu. Tapi di situ yang saya salut adalah etos kerjanya, kekompakannya. Tidak ada mereka itu yang mengeluh. Saya salut sini. Siska punya tim di sini luar biasa.
kita punya irama kerja juga antara tim produser, antara Siska dan kru pemain itu ketemu banget iramanya. Itu satu tantangan baru yang biasanya saya terjun langsung, tapi saya harus duduk manis hanya melihat di belakang monitor seperti itu. Dan walhasil memang ada beberapa scene dan beberapa shot yang saya memang langsung handle langsung sini. Give me the camera and let me handle it. Seperti itu sih mungkin. Ya mungkin itu keseruannya juga. Biar saya juga nggak boring mungkin di set, dan saya mungkin ya apa yang saya masih bisa bantu untuk support di produksi ini tentunya akan saya bantu seperti itu. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. ST. Ini Bian. Lancar, sukses karirnya. Amin. Semua lompat. 1, 2, 3, pocong lompat. Kamera itu lupa. Makanya ada mic duluan. Alana. Jadi premisnya ini sebenarnya saya pengen ngasih tahu atau setidaknya mencoba menyampaikan ke semua orang bahwa yang namanya perbuatan bunuh diri atau gantung diri itu nggak benar. Itu dilarang oleh agama. Ya pesan moral secara general tadi bahwa hal-hal yang tampaknya bisa menyilaukan kita itu nggak baik. Namanya hidup ya, semua masalah pasti ada, tapi tidak segalanya itu semua diselesaikan dengan bunuh diri. The life must go on, semua pasti ada solusinya, jadi tolong diselesaikan dengan cara yang lebih bijak. Jadi ketika iman kita kosong, itu setan dengan mudah masuk ke dalam pikiran kita untuk mengarahkan ke tindakan-tindakan yang sesat. Kalau kita punya masalah, ya kita curhatnya ke Tuhan, bukan dengan ke tali gantungan. Aku berpendai. Film itu adalah sebuah bentuk hiburan, tetapi bagaimana di saat bersamaan hiburan itu kita bisa menyerap makna dari pesan film tersebut. Penonton kita mendapat satu informasi tambahan ya dari kejadian-kejadian nyata ini, sekaligus menjadi urban legend yang belum pernah diangkat sebelumnya ke layar lebar itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Terima kasih untuk semua kerjasamanya. Dan salam!
on now.